Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini kakak akan membahas mengenai macam-macam sandi, mulai dari pengertian dan juga apa saja sih sandi yang harus kita ketahui, apalagi untuk adik-adik penggalang. Wah, kayaknya sudah nggak sabar lagi nih ya untuk menyaksikan penjelasan dari kakak. Makanya tidak usah lama-lama, langsung cekidot. Berikut merupakan penjelasan dari macam-macam sandi. Sandi merupakan kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja, yang artinya tidak banyak orang yang mengetahui sandi tersebut. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan. Untuk berjaga-jaga saat sandi tersebut bisa dipergunakan untuk berkomunikasi dikala dalam keadaan genting, atau bisa untuk melatih diri agar bisa menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Ada beberapa manfaat dari mempelajari sandi. Yang pertama adalah untuk berkomunikasi antar anggota regu. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, sarana penyelesaian masalah dalam pramuka. Dan yang terakhir adalah sebagai permainan dalam pramuka. Selanjutnya, macam-macam sandi. Sebenarnya macam-macam sandi itu sangat beragam, tetapi kakak di sini akan menjelaskan 9 macam sandi saja. Yang pertama adalah sandi AND. Sandi AND merupakan sandi yang menggunakan kata AND pada setiap katanya. Apabila adik-adik ingin menuliskan suatu kata, maka adik-adik harus menyelipkan kata AND pada kata tersebut. Cara membaca sandi ini sangat mudah, karena tinggal menghilangkan kata AND-nya saja dan menggabungkannya. Contohnya, pandu, anda, sanda. Nah, dari kata-kata tersebut kita hilangkan huruf-huruf AND-nya. Jadi, kata tersebut bisa dibaca puasa. Yang kedua, sandi kotak. Sandi kotak ini diketahui menggunakan bahasa Sanskerta yang bersifat rahasia. Artinya, berbagai kode yang terdapat dalam sandi kotak ini hanya diketahui oleh masing-masing regu dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Dalam sandi ini biasanya kata sandi dilambangkan oleh tanda garis lurus, garis tegak lurus, dan kotak dengan berbagai variasinya. Tanda garis tersebut biasanya juga dilengkapi dengan tanda titik yang jika digabungkan menjadi lambang huruf abjad tertentu, sehingga jika dikomunikasikan dengan kode sandi yang lain bisa membentuk sebuah huruf yang dapat dibaca. Sandi kotak sendiri ada 3 jenis. Ada sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan juga sandi kotak 3. Sandi kotak 1 ini terdapat kotak dan juga tanda X ya, tanda kotak dan X. Nah, ini sudah kakak tuliskan untuk contohnya. Untuk huruf yang pertama, jadi misal satu kotak itu ada A, B. Nah, huruf pertama itu dia tidak menggunakan titik. Dan huruf yang kedua itu baru menggunakan titik. Kakak sudah tuliskan di situ untuk A, ya, kotaknya bentuknya seperti itu. Dan D itu bentuknya kotak ke atas dan ada titiknya. Kenapa? Karena D itu merupakan huruf kedua. Kalau untuk menulis kata pramuka, maka kakak sudah sisipkan juga contohnya untuk penulisan kata pramuka. Selanjutnya, sandi kotak 2. Nah, sandi kotak 2 ini hampir sama dengan sandi kotak yang pertama. Tetapi bedanya, kalau sandi kotak yang kedua ini hanya punya satu bentuk dan setiap kotaknya itu ada 3 huruf. Jadi untuk membedakannya maka
huruf yang pertama itu tidak menggunakan titik, huruf yang kedua itu menggunakan satu titik, dan huruf yang kedua itu menggunakan titik dua. Contohnya seperti yang kakak sudah tampilkan di video ya, Indonesia itu sudah adik-adik bisa mencermati sendiri. Nah, kalau A, B, C itu kan bentuknya sama, tetapi kalau A itu bersih, tidak ada titiknya, B itu titiknya 1, dan C itu titiknya 2. Selanjutnya, sandi kotak 3. Nah, ini hampir sama juga, tapi lebih sedikit rumit dari sandi kotak yang pertama dan yang kedua, di mana ini ada dua gambar yang bertumpu ya, atau dua kotak yang bertumpu. Untuk yang tengah itu huruf AB, lalu ke atas itu C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, untuk di sampingnya kakak sudah menuliskan kunci dari sandi kotak 3. Adik-adik bisa cermati. Oke, selanjutnya sandi yang ketiga ada sandi angka. Penjelasannya yaitu sandi angka adalah cara memberikan penomoran pada alfabet menggunakan angka. Misalnya angka 1 untuk huruf A, 2 untuk B, dan seterusnya sampai Z. Untuk sandi ini tidak harus angka 1, tidak harus dimulai dari angka 1 ya, bisa dimulai dari angka 0 ataupun angka 3. Nanti tergantung kunci dari si pembuat sandi tersebut. Nah, ini kakak contohkan untuk A itu 0 dan seterusnya, Z itu 25. Kita tinggal urutkan saja. Nah, contoh penulisannya pun sudah kakak tuliskan. Selanjutnya, yang keempat itu ada sandi koordinat. Sandi koordinat ini biasa kita sebut juga dengan sandi merah putih ya, yang merupakan sandi yang menggunakan dua buah kunci untuk menentukan koordinat huruf setelah dipertemukannya dua huruf kunci dalam satu titik. Kunci pada sandi koordinat dapat ditentukan oleh si pembuat berita. Misalnya kunci adalah dua buah kata yang masing-masing kata terdiri dari 5 buah huruf. Kunci ini nantinya harus diketahui oleh si penerima berita untuk menerjemahkan isi berita. Nah, ini biasa yang sering digunakan ya, merah putih untuk kuncinya. Adik-adik juga bisa menggunakan kata lain untuk membuat variasi sandi koordinat yang lain. Kalau di sini untuk merah putih, untuk kunci merah putih itu sudah kakak tampilkan contohnya. Nah, ketika ada AP, adik-adik lihat A dan P itu berarti hurufnya P. M dan P itu hurufnya A. Seperti itu cara penggunaannya. Adik-adik bisa berlatih sendiri untuk huruf-huruf yang lain. Di situ kakak sudah mencontohkan untuk penulisan kata pandu. Selanjutnya adalah sandi yang kelima, yaitu sandi cermin. Untuk sandi cermin adalah sandi yang menggunakan penulisan kata yang dibalik sesuai dengan kata yang sebenarnya. Nah, untuk sandi cermin itu contohnya seperti ini. Pramuka itu penulisannya dibalik, jadi seperti nulis huruf bahasa Arab ya, jadi dari kanan penulisannya. Jadi kalau dibalik untuk kata pramuka itu AKUMARP, seperti itu ya. Selanjutnya untuk sandi yang keenam yaitu sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang menggunakan waktu sebagai patokannya. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan waktu mulai pukul 06.00 untuk huruf A. Untuk beda waktu, kita gunakan 5 menit untuk huruf B. Maka huruf B adalah 06.05 dan seterusnya. Kamu juga bisa merubah beda waktu sesuai yang adik-adik inginkan. Misalnya 10 menit, 15 menit, atau yang lainnya.
Untuk sandi jam ini tidak melulu dimulai dari jam 06.00. Bisa adik-adik variasikan untuk memodifikasi sandi jam ini ya. Kalau yang di sini kakak contohkan adalah mulai dari pukul 03.00 dan untuk bedanya ini adalah 5 menit. Jadi dengan kunci yang sudah kakak tampilkan ini, maka untuk penulisan kata pramuka menjadi seperti yang ada di layar. Adik-adik bisa perhatikan ya. Sandi yang ketujuh adalah sandi Cina. Sandi Cina merupakan coret-coretan yang dibentuk seperti huruf Cina, maka banyak anggota pramuka yang menyebutkan sebagai sandi Cina. Sandi ini hakikatnya seperti sandi angka, di mana setiap huruf atau coret-coretan tersebut dapat kita hitung berdasarkan kunci. Maka sandi ini harus memakai kunci. Contohnya seperti ini. Ada nilai 1, nilai 3, dan nilai 5 untuk kuncinya ya. Untuk bentuknya adik-adik bisa perhatikan nilai 1, 3, dan 5 itu seperti apa. Nah, di sini untuk penomoran hurufnya itu hampir sama seperti sandi angka ya. Jadi A1, B2, C3 gitu. Jadi kalau adik-adik mau menulis huruf A itu maka tulisannya seperti di contoh. Kalau menuliskan I atau yang angkanya 9 itu berarti modifikasi atau campuran. 9 itu kan berarti 5 ditambah 3 ditambah 1 ya kan, karena contohnya kuncinya itu hanya ada 1, 3, dan 5, maka 9 itu adalah gabungan dari bentuk 5, 3, dan 1. Yang kedelapan adalah sandi AN dan juga AZ. Nah, ini sangat mudah sekali ya, lebih mudah dari sandi-sandi sebelumnya. Karena untuk sandi AN ini kuncinya adalah A sama dengan N. Adik-adik tinggal urutkan saja A sampai dengan M, lalu di bawahnya itu N sampai dengan Z. Nah, penggunaannya seperti ini. Untuk di AN, ketika adik-adik akan menuliskan huruf P, maka adik-adik harus menuliskannya huruf cerminannya atau huruf C. Untuk huruf R, adik-adik juga menuliskannya di huruf cerminannya, yang mana R itu cerminannya adalah E, begitu sebaliknya. Kalau adik-adik ingin menuliskan huruf E, maka adik-adik harus menulisnya itu huruf R, seperti itu ya. Lalu untuk sandi AZ itu hampir sama dengan AN. Kalau AN itu A sama dengan N, kalau AZ itu hanya kebalikannya saja, A sama dengan Z. Untuk huruf di barisan atas itu masih sama, hanya di baris yang paling bawah itu dibalik ya, jadi Z-nya itu yang di bawah A. Untuk penggunaan atau cara menggunakannya juga sama seperti AN tadi. Kalau adik-adik ingin menuliskan huruf P ya, maka adik-adik tulisnya huruf K gitu ya. Kalau adik mau menuliskan huruf K, maka nulisnya huruf P, seperti itu. Adik-adik bisa lihat contoh yang sudah kakak buat, adik-adik bisa pelajari dan coba sendiri. Yang terakhir adalah sandi kimia. Sandi ini masih berkaitan dengan sandi Morse, namun simbolnya mirip dengan huruf pada rumus kimia. Ketentuan penggunaannya adalah huruf vokal atau A, I, U, E, O itu adalah titik, dan huruf konsonan itu adalah strip. Di sini sudah kakak tuliskan atau tampilkan contoh dari sandi kimia ya. A itu OH. O itu kan merupakan huruf vokal, maka dia titik. Dan H merupakan huruf konsonan, maka dia strip.
Nah, untuk angka-angka ini kan ada angka 3, 2, itu hanya pemanis supaya dia mirip dengan mirip dengan huruf-huruf kimia seperti itu. Nah, untuk sandi ini itu ya kuncinya seperti ini, tidak berubah-ubah seperti itu ya. Contohnya ketika adik-adik menuliskan kata A, K, U, nah maka nulisnya seperti ini. A itu OH, K itu NOH, dan U itu O2H. Duanya itu ini ya di bawah ya. Nah, itu tadi 9 sandi yang harus adik-adik penggalang ketahui dan kuasai. Selanjutnya, kakak memiliki tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua. Yang pertama adalah tuliskan nama adik-adik menggunakan sandi koordinat. Jadi adik-adik bisa lihat ya sandi koordinat yang sudah kakak sampaikan di awal. Yang kedua adalah buatlah sandi baru, boleh modifikasi dari sandi yang sudah ada. Tuliskan kuncinya juga dan juga contoh penggunaannya. Tulis pada sebuah kertas dan difoto, setelah itu dikirimkan pada link yang sudah ada atau sudah disediakan di Google Classroom masing-masing. Itu tadi penjelasan dari kakak, gimana? Ada yang sudah hafal dengan semua sandi yang kakak sampaikan? Masih ada waktu untuk belajar dan memahami sandi-sandi yang harus adik-adik ketahui. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video kakak sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya kalau adik-adik suka video dan penjelasan dari kakak. Jangan lupa komen di bawah untuk memberikan kritik dan saran mengenai materi apa saja yang akan kakak sampaikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar adik-adik bisa mengetahui update video terbaru dari kakak. Dan jangan lupa share materi ini atau video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa belajar bersama dengan kita. Itu tadi, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.